Ya, baik saudara, beberapa minggu ini saya memperhatikan di YouTube itu ada kebangunan rohani dalam tanda kutip itu terjadi di Amerika Serikat. Tepatnya di satu universitas yang bernama Asbury Universitas. Dan itu terjadi mulai tanggal 8 Februari, saudara. Saya mencoba untuk mencari bahan-bahan ya, untuk meneliti mengenai kebangunan Esburi ini, untuk kemudian memberikan penilaian saudara, karena ramai sekali dibicarakan. Saya memang menemukan tulisan-tulisan yang kontra ya, atau video YouTube yang kontra dengan kebangunan Esburi ya. Tetapi saya khawatir saja jikalau yang kontra itu menilai tidak objektif ya saudara. Misalnya kalau menilai hanya berdasarkan prasangka gerejanya yang mungkin tidak pernah mengadakan kebangunan-kebangunan rohani ya. Maka saya tentu saja tidak mendengar mereka ya, dalam pengertian saya mendengar mereka lalu kemudian memberi penilaian terhadap Esburi ini. Saya tidak mau demikian karena saya mau objektif saudara. Saya juga membaca tulisan-tulisan yang mendukung kebangunan ini, bahkan pemimpin-pemimpin evangelikal di Amerika Serikat ya, tokoh-tokoh Injili juga mengatakan ini kebangunan rohani yang sejati. Ini jawaban Tuhan atas doa kita agar Amerika terjadi kebangunan rohani yang sejati. Agar segala hal yang melawan Tuhan, termasuk LGBT, itu penembakan massa di publik, itu dihentikan oleh karena ada kebangunan dari Tuhan, begitu ya saudara ya. Jadi ada pro ada kontra. Tetapi saya memilih untuk mau mencari sumber yang netral, dan saya menemukan satu tulisan di The Washington Post ya. The Washington Post itu judulnya The Asbury Revival is Over. What happens now? Nah, saya anggap ini adalah tulisan yang objektif karena memang Washington Post ini kan media sekuler yang ya cuma secara deskriptif saja ya, menceritakan tentang apa yang terjadi di Asbury ini saudara. Nah, itu dikatakan oleh Washington Post ini saudara, bahwa itu terjadi secara spontan ya pada tanggal 8 Februari dan terus berjalan berhari-hari sampai akhirnya pihak kampus dari Universitas Asbury itu menghentikannya pada tanggal 23 Februari. Sehingga itu tidak lagi menjadi bagian dari kegiatan kampus Asbury, tapi dialihkan ke tempat lain dan masih tetap terus berjalan. Sampai hari ini saya masih lihat live streaming di YouTube yang berkaitan dengan Asbury Revival ini saudara ya. Nah, apa yang menyebabkan saya harus memberi penilaian kemudian terhadap kebangunan Asbury ini saudara adalah apa yang dikatakan di dalam Washington Post ini saudara, bahwa di Asbury ya, di Universitas Asbury maupun di tempat lain sesudah dihentikan oleh pihak universitas, di sana itu ternyata katanya hanya nyanyi-nyanyi, tidak ada khotbahnya. Lalu doa, lalu ada pengakuan dosa atau pertobatan lah begitu ya. Mungkin saya membacakan saja ini sedikit yang ditulis di sini di Washington Post ya. The event at Rupp Arena was similar to what happened at Asbury. Ini maksudnya event atau peristiwa yang terjadi di Rupp Arena ini itu satu tempat lain setelah di Asbury itu dihentikan ya, sebagaimana saya katakan tadi ya. Itu yang terjadi di situ juga sama dengan yang terjadi di Universitas Asbury. In that there were no structured sermons. Di mana di sana tidak ada khotbah-khotbah yang terstruktur atau khotbah-khotbah yang pada umumnya normal ya, sebagaimana disampaikan di gereja-gereja yang mengeksposisi firman Tuhan. Jadi tidak ada khotbah ya yang terstruktur begitu ya. Rather, it was a time of worship
with simple songs, prayer, and repentance. Ya, tidak ada khotbah-khotbah. Hanyalah waktu untuk worship, penyembahan dengan lagu-lagu sederhana ya, simple songs. Lalu ada doa, prayer, lalu ada repentance, ada pertobatan. The event went for 9 hours. Ya, dan seterusnya saudara ya. Tapi intinya apa yang dikatakan di sini adalah apa yang terjadi di Asbury ya, University dengan yang terjadi sesudahnya di tempat lain ya, yang merupakan kesinambungan daripada Asbury Revival ini. Tidak ada khotbah di sana. Hanya ada pujian penyembahan sebagaimana mungkin layaknya yang dilakukan di dalam karismatik ya. Lalu ada doa, lalu ada pertobatan, orang-orang bertobat begitu ya. Nah, ini poin saya saudara. Saya kok tidak yakin ya kalau ini kebangunan yang genuine atau boleh disebut sebagai the true revival. Kenapa saudara? Tidak ada firman Tuhan, tidak ada kebangunan sejati. Tidak pernah terjadi di dalam Alkitab entah perjanjian lama maupun perjanjian baru maupun dalam sejarah gereja kebangunan rohani tanpa pemberitaan Injil. Kebangunan rohani tanpa pemberitaan firman Tuhan. Kebangunan rohani tanpa khotbah. Elia mengadakan kebangunan rohani di Israel ketika dia menyampaikan firman Allah, seruan pertobatan kepada Israel. Lalu kemudian mengajak nabi-nabi Baal bertempur di Gunung Karmel, saudara, yang berakibat kepada disembelihnya seluruh nabi-nabi Baal. Nah, saudara, di dalam perjanjian baru sama. Selalu ada pemberitaan firman Tuhan, baru ada pertobatan. Pada saat Pentakosta, ketika ada bahasa-bahasa lain yang diucapkan oleh para rasul, yang di telinga orang-orang yang mendengar ini didengar dalam bahasa mereka masing-masing. Lalu ada sedikit orang mengatakan ini mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tetapi Petrus bangkit berdiri. Ketika Petrus bangkit berdiri, yang lain semua tenang. Ya, rasul-rasul juga bangkit berdiri, tapi mereka tidak ribut, tenang. Petrus berkhotbah dan khotbahnya cukup panjang itu saudara ya. Setelah Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Jadi akibat pemberitaan firman Tuhan ada pertobatan. Ini sangat-sangat konsisten dengan Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi saya tidak yakin kalau ada kebangunan sejati tanpa pemberitaan firman. Nah, maka kalau apa yang terjadi di Asbury ini saudara, dikatakan sebagai kebangunan rohani, tetapi tidak ada pemberitaan firman, tidak ada khotbah, hanya nyanyi-nyanyi, lalu kemudian doa-doa, lalu kemudian ada pertobatan. Saya meragukan pertobatan itu. Karena kalau kita belajar teologi dan teliti, ya menyelidiki firman Allah dengan sungguh-sungguh, ada macam-macam pertobatan. Ada pertobatan palsu, ada pertobatan sejati, ya. Ada pertobatan hanya ikut-ikutan, mungkin yang biasa disebut sebagai pertobatan massal atau pertobatan nasional, ya. Hanya ikut-ikutan. Ya, jadi saudara, pertobatan tanpa pemberitaan firman Tuhan itu sangat-sangat meragukan. Karena hanya melalui pendengaran akan firman Allah, orang boleh bertobat, orang boleh beriman kepada Yesus Kristus secara sungguh-sungguh, secara sejati. Dan ini yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kebangunan rohani yang genuine. Katakanlah George Whitefield di Inggris. Dia khotbahkan firman Tuhan, keliling naik kuda, khotbahkan firman Tuhan. Saudara, ketemu sekelompok orang, dia khotbah, lalu orang kemudian datang berkerumun tambah banyak, lalu dia terus khotbah, lalu menantang mereka untuk percaya Tuhan Yesus. Itu yang dikerjakan oleh George Whitefield, dan kebangunan rohani sejati terjadi. John Wesley saja, seorang tokoh Arminian, juga melakukan pola yang sama. Ada pemberitaan Injil, ada pemberitaan firman Tuhan, ada seruan pertobatan kepada orang-orang berdosa supaya kembali kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ada orang bertobat. Yang dilakukan oleh seorang pengkhotbah reform
yang sangat-sangat besar di Amerika Serikat, Jonathan Edwards, yang sejaman dengan Wesley dan sejaman dengan Whitefield, dan Whitefield juga yang saya sebut tadi juga orang reform itu, saudara ya. Semua itu mengkhotbahkan firman. Setelah firman dikhotbahkan, Roh Kudus bekerja mempertobatkan orang-orang. Ini selalu menjadi pola kebangunan rohani yang sejati. Maka kalau apa yang terjadi di Asbury ini, itu hanya nyanyi-nyanyi, lalu doa-doa, tidak ada pemberitaan firman, lalu dianggap ada pertobatan, ini sangat-sangat meragukan. Jadi saya tidak menganggap itu sebagai genuine revival atau the true revival. Saya akan terus menyelidiki mengenai kebangunan Asbury ini, karena biar bagaimanapun ini masif diberitakan di media, ya, entah media sosial, termasuk YouTube atau di media-media yang online ya, yang lain, termasuk media mainstream seperti The Washington Post ini tadi, saudara. Jadi saya akan terus mengamati dan saya akan memberikan penilaian lebih lanjut. Dan saat ini cukuplah saya mengatakan, jikalau tidak ada pemberitaan firman Tuhan yang sejati, sulit saya mengatakan itu adalah kebangunan yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian.